Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-7 mengenai kuasa hukum. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Efni Ceria, SPD MPDE, yang telah memperkenankan kami dalam penjelasan materi pertemuan 7. Sebelum kami memulai presentasi, masuk pada materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Al-Fajri Ardi sebagai moderator, dan rekan saya Adinda Afrida sebagai pemateri, Al-Fajri Ramadan sebagai pemateri, Al-Hutari Restu Ilahi sebagai pemateri, dan Amalina Azizah Munandar sebagai pemateri. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Al-Hutari Restu Ilahi. Kepada Al-Hutari dipersilahkan. Baik, pengertian kuasa hukum. Kuasa hukum adalah perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam bercara pada pengadilan pajak. Dasar hukum yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua PMK Nomor 184 PMK 01 Tahun 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Yang ketiga Peraturan Kedua Pengadilan Pajak Nomor 01 PP Tahun 2018 tentang tata cara permohonan izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Al-Hutari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Fajri Ramadan. Kepada Al-Fajri Ramadan dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang syarat-syarat menjadi kuasa hukum. Ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi kuasa hukum. Yang pertama, mempunyai nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, mempunyai bukti tanda terima penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki surat keterangan catatan kepolisian. Yang keempat, tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Yang kelima, menandatangani fakta integritas. Yang keenam, telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak dan memiliki izin kuasa hukum. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fajri Ramadan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalina Azizah Munandar. Kepada Amalina dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya tanggung jawab kuasa hukum. Tanggung jawab kuasa hukum yaitu yang pertama mewawancarai klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. Yang kedua meneliti dan mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan. Yang ketiga menulis dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata. Yang keempat penghubung dengan profesional lain seperti pengacara. Yang kelima mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu. Yang keenam mewakili klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase, dan pengadilan. Yang ketujuh mempertanyakan saksi, dan yang kedelapan negosiasi. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Amalina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Afrida. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Jadi kesimpulan mengenai materi kuasa hukumnya itu adalah kuasa hukum itu bukan perseorangan yang bisa bebas mendampingi dan mewakili siapa saja yang bersengketa di pengadilan pajak, melainkan seorang kuasa hukum harus memperoleh izin hukum dari ketua pengadilan pajak dan yang kemudian harus memenuhi persyaratan untuk menjadi kuasa hukum agar ia bisa mendampingi dan mewakili para pihak yang bersengketa di pengadilan pajak. Dan yang pastinya memenuhi beberapa tanggung jawab dalam mendampingi dan mewakili para wajib pajak yang bersengketa. Baik, mungkin itu saya. Dah guys. Wih, Kok di-record lagi? Tadi udah berhenti kan? ini kepencet deh. Pencet kan, Pak? Tapi yang pas aku ngomong tadi udah berhenti, nak Tar? Udah. Udah lindrang kayu pai buah. Dah nih. Dah, Cu, baik. antok saya mancu. Kak Din. Ya, Udah siap semuanya. udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti so tuh kalau dikirim ibunya sablonnya Kenapa? berarti besok kalau udah dibukanya sama ibu tuh tempat sampingnya berarti kita tinggal masukin aja gitu Kak. Iya. Terus yang Zoom waktu